Cukup mengancam. Safi dari area sentral. Berbahaya. Zada, tendangan jauh dari hampir saja. Rebound bisa dilepaskan dan melambung jauh. Satu upaya dari Zada. Lagi-lagi Afghanistan memperlihatkan bagaimana mereka memang tidak memiliki pemain yang betul-betul tajam ya untuk menyelesaikan umpan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana tadi situasinya sebenarnya sudah begitu. Lepaskan bola ke sisi kiri. Jadi disambut oleh Fandi Alberto. Tenang sekali Alberto Hengga yang di turnamen ini. Dalam setiap kali dia beraksi selalu saja memberikan. Berhasil membongkar pertahanan Afghanistan dan satu sentuhan. Menang di AFF itu kayak cinta pertama, manis di awal, tapi ujung-ujungnya nyesek. Kalian sadar nggak? Kutukan juara Piala AFF kayaknya makin nyata. Bukan cuma Indonesia yang pernah kena getahnya, sekarang timnas Australia U17 juga ikut-ikutan masuk jurang yang sama. Kemenangan di AFF itu emang enak di awal, tapi pas masuk Piala Asia, kayak mie instan tanpa bumbu, hambar. Coba kalian lihat, Kanguru muda alias timnas Australia U17 baru aja angkat Piala AFF U16 2024 kemarin. Lawan Thailand lumayan tangguh, menang adu penalti, rame-rame lari sambil peluk-pelukan, selebrasi gaya superhero. Tapi pas masuk Piala Asia U17 2025, langsung menggap-menggap kayak ikan lele kehabisan oksigen. Match pertama ditahan imbang Vietnam 1-1, masih bisa senyum dikit lah. Tapi match kedua habis dibabat Uni Emirat Arab 0-2. Sekarang mereka terdampar di dasar klasemen grup B, cuma punya 1 poin, sedihnya setengah mati loh itu. Dan sekarang mereka harus menang di match terakhir lawan Jepang. Parah sih, lawan Jepang loh itu. Tim yang mainnya udah kayak anim, cepat, presisi, dan kalau perlu jurus bayangan juga keluar. Jepang cuma butuh seri buat lolos, sedangkan Australia harus menang, harus banget malah. Rasanya tuh kayak kalian disuruh balikan sama mantan yang udah nikah sama orang lain. Peluangnya ada, tapi kecil. Sementara gimana dengan timnas Indonesia? Indonesia U17 malah senyum-senyum kalem kayak abis dapet THR. Padahal di AFF U16 2024 kita cuma nyampe semifinal. Tapi sekarang udah resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena jadi juara grup di Piala Asia. Keren gak tuh? Ini mirip banget sama yang terjadi sama timnas Indonesia U20 sebelumnya. Waktu itu menang di AFF U19 2024. Tapi pas di Piala Asia U20 dihabisin Iran, digulung Uzbekistan, ditahan Yaman. Nasibnya udah kayak nasi goreng dingin, tinggal dibuang ke tong sampah aja. Jadi bisa dibilang kemenangan di Piala AFF itu ibarat gebetan yang kelihatan perfect, tapi pas diajak jalan hobinya main HP mulu, nggak nyambung ke kitanya. Yang penting itu bukan cuma jago di awal, tapi konsisten sampai akhir. Intinya jangan mudah terlena sama medali emas Piala AFF. Kadang itu cuma ilusi manis sebelum badai datang. Dan Australia mungkin sekarang lagi nyari jimat anti kutukan di Shopee. Jadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Berikut reaksi mantan pelatih timnas U17 Fahri Husaini. Usai Nova Arianto melampaui prestasinya hingga mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia U17. Menang atas Korsel yang merupakan kandidat juara Piala Asia, sekaligus menang telak 4-1 atas Yaman, yang merupakan salah satu negara kuat kawasan Timur Tengah. Kini seluruh negara Asia mulai menyegani kekuatan sepak bola Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Menurut Ahmed Manoucher, setelah melihat performa Indonesia yang begitu impresif, timnas Korsel yang digadang-gadang menjadi negara kandidat juara Piala Asia U17. Namun di hadapan Indonesia mereka dipaksa harus tunduk, ditambah lagi dengan kemenangan telak Indonesia atas Yaman. Hal itu membuat pelatih Afghanistan menyadari, begitu perkasanya Indonesia bahkan di luar apa yang dibayangkan sebelumnya. Menurut pelatih Afghanistan tersebut, nampaknya kekuatan Indonesia masih terlampau jauh di atas Afghanistan. Baginya, untuk meraih hasil imbang atas Indonesia itu sudah sangat bagus. Laga melawan Afghanistan menjadi pertandingan terakhir grup C Piala Asia U17 2025. Jadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Berikut reaksi mantan pelatih timnas U17 Fahri Husaini.
usai Nova Arianto melampaui prestasinya hingga mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia U17. Kemenangan ini memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final Piala Asia sebagai juara grup C, dan yang paling utama adalah target PSSI bisa tercapai hanya dalam 2 pertandingan saja. Pencapaian spektakuler itu bahkan mampu mengejutkan banyak pihak. Atas lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 Qatar, itu menjadi target PSSI yang mampu diwujudkan Nova Arianto. Apalagi lolosnya Indonesia ke Piala Dunia dengan menyandang sebagai juara grup. Tercapainya target ini membuat Indonesia sudah 2 kali secara beruntun tampil di Piala Dunia U17. Yang pertama terjadi pada 2023. Namun pada edisi lalu, Indonesia U17 masuk Piala Dunia melalui jalur tuan rumah. Sedangkan untuk edisi 2025 kali ini, Indonesia benar-benar membuat banyak pihak terkejut. Indonesia murni lolos ke Piala Dunia berkat perjuangan para pemain dan pelatih. Bahkan, Indonesia lolos Piala Dunia dengan menyandang juara grup. Atas pencapaian itu, Indonesia mencatatkan sejarah, sekaligus mengangkat derajat sepak bola Indonesia di peta kekuatan global. Atas lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17, Nova Arianto pun menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat kualifikasi murni. Atas pencapaian spektakuler itu, tak pelak juga menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan itu tak hanya datang dari media internasional saja. Mantan pelatih timnas U17 Fahri Husaini juga memberikan reaksinya atas pencapaian Nova Arianto. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, pertama-tama, Fahri Husaini memberikan ucapan selamat untuk semua pemain, serta Nova Arianto dan seluruh jajaran tim kepelatihan timnas U17. Ia juga mendoakan agar timnas U17 dapat menggapai prestasi terbaik yang bakal diraih Indonesia di Piala Dunia U17 2025 nantinya. Berikut reaksi Fahri Husaini atas pencapaian timnas U17 di bawah kepelatihan Nova Arianto. Selamat untuk timnas U17. Sukses untuk Coach Nova, tim pelatih dan staf kepelatihan. Doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Tulis Fahri Husaini di akun resminya. Walau dari segi usia, Fahri Husaini memang jauh lebih senior daripada Nova Arianto. Namun dari segi prestasi, pencapaian Nova lebih jauh hingga mengantarkan timnas U17 ke Piala Dunia. Walau demikian, Fahri Husaini membuang ego. Ia tetap mendukung penuh atas prestasi spektakuler yang melampaui capaiannya. Hal itu ia lakukan demi bendera Indonesia berkibar di pentas dunia. Itu menunjukkan sikap peduli serta rendah hatinya sebagai senior kepada juniornya. Atas ucapan itu, banyak netizen yang juga respek pada sikap Fahri Husaini yang tidak gengsi untuk memberi dukungan penuh pada timnas U17 asuhan Nova Arianto. Apapun yang terbaik untuk Indonesia, maka akan tetap didukung. Ia membuang ego demi cita-cita bersama, agar bendera Indonesia dapat berkibar di pentas dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.